Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 semester 6 Pendidikan Biologi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang metamorfosis pada mata kuliah embriologi yang diampu oleh Ibu Dr. Sumyati Saadah MSI dan Ibu Eva Paujia MSI. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rizka Kurniawan dengan NIM 11920600083. Kemudian ada Sophie Pariha dengan NIM 11920600101. Dan yang terakhir ada Sipa Nur Pazri dengan NIM 11920600104. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian metamorfosis. Metamorfosis merupakan suatu proses perubahan atau perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan fisik atau struktur tubuh hewan tersebut, yang dimulai dari setelah penetasan atau kelahiran hewan tersebut. Nah, perubahan bentuk atau struktur ini melalui perubahan sel dan diferensiasi sel. Dari morfologi, anatomi, bahkan sampai ke fisiologinya bisa saja mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi secara periodik atau disebut dengan masa tertentu. Nah, dan merupakan siklus hidup yang melekat pada hewan. Metamorfosis ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna merupakan perubahan struktur atau bentuk tubuh pada hewan yang berubah total antara masa muda dengan masa dewasanya. Dikenal dengan istilah holometabola. Nah, perubahan tersebut bisa sampai ke perubahan cara makan dan juga habitatnya. Terdapat pada masa transisi atau titik perubahan bentuk dari larva menjadi hewan dewasa. Nah, tahapan tersebut dimulai dari telur, kemudian larva, pupa atau disebut dengan hewan muda, kemudian imago atau yang disebut dengan hewan dewasa. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis ini merupakan proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan, dikenal dengan istilah hemimetabola. Nah, metamorfosis ini terjadi dengan 3 tahapan, yaitu ada telur, nimpa, dan yang terakhir imago. Nah, hewan yang baru menetas dari telur mempunyai bentuk sama dengan hewan yang sudah dewasa. Perubahan hanya terjadi pada bagian tubuh yang belum mengalami pertumbuhan saja. Kemudian ada macam-macam metamorfosis. Yang pertama itu ada ametamorfosis. Nah, ametamorfosis ini merupakan sekelompok hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau perubahan bentuk yang lain yang tidak nyata. Nah, hewan yang memiliki daur hidup ametamorfosis ini dari telur lalu menetas akan langsung berbentuk pradewasa atau biasa juga disebut dengan nimpa, di mana dari mulai menetas atau nimpa hingga dewasa bentuk hewan tersebut akan sama, hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Daur hidup ini seperti ini biasanya ada pada serangga primitif seperti serangga tanah dan ekor pegas. Untuk macam-macam metamorfosis yang ketiga, yaitu ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini merupakan proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hanya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami tahapan larva dan pupa atau disebut dengan kepompong. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna ini dimulai dari telur, nimpa, dan dewasa. Untuk macam-macam metamorfosis yang ketiga,
yaitu ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini merupakan proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hanya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami tahapan larva dan pupa atau disebut dengan kepompong. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna ini dimulai dari telur, nimpa, dan dewasa. Untuk selanjutnya yaitu tahapan perkembangan metamorfosis sempurna. Pada perkembangan metamorfosis sempurna terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada fase telur, kemudian fase larva, fase pupa, dan terakhir fase imago. Fase telur merupakan telur itu sendiri adalah wadah organik yang berisi zigot di mana embrio berkembang sampai dapat bertahan hidup sendiri, di mana hewan menetas. Telur dihasilkan dari pembuahan sel telur. Adapun fase larva merupakan biasanya serangga akan mengalami molting sebanyak 4 kali, maka dari itu tahapan larva ini memiliki 4 stadium dari mulai stadium 1 hingga stadium 4. Pada fase ini juga serangga akan terus mengkonsumsi makanan untuk persiapan puasa di fase pupa. Untuk yang ketiga yaitu fase pupa atau kepompong. Pupa adalah tahapan berpuasa antara larva dan dewasa dalam metamorfosis serangga, di mana larva biasanya mengalami transformasi lengkap dalam kepompong pelindung atau selubung keras. Kemudian yang terakhir ada fase imago. Imago itu sendiri adalah hewan dalam tahap akhir metamorfosis di tahap akhir. Semua pertumbuhan dan perkembangan hewan telah sempurna. Imago memiliki bentuk tubuh, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi yang telah sempurna. Terdapat beberapa faktor dalam perkembangan metamorfosis, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal terdapat beberapa hormon yang mempengaruhi metamorfosis. Yang pertama ada hormon juvenil. Juvenile hormone atau hormon juvenil adalah sebuah hormon sesquiterpenoid dan salah satu dari hormon sebenarnya pada insekta yang disekresikan oleh corpora alata, dan hormon ini ditemukan dalam konsentrasi yang relatif tinggi dalam hemolimf selama tahapan tertentu dari larva insekta, di mana hormon ini berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan pada insekta, mempertahankan tahapan larva, atau mencegah metamorfosis. Jadi, juvenile hormone hanya ada ketika program genetika dari insekta membutuhkan pertumbuhan tanpa pematangan atau diferensiasi. Kemudian yang kedua terdapat hormon PTTH atau protorasikotropic hormone dan hormon eksidon. Daur hidup atau siklus hidup bagi beberapa serangga memiliki beberapa tahapan, yaitu diantaranya larva atau pada kupu-kupu disebut dengan fase ulat. Pada fase ini serangga akan mengalami molting atau berganti kulit. Pada saat proses molting ini, serangga akan berhenti mengkonsumsi makanan dan membersihkan saluran pencernaan pada tubuh serangga, dan proses ini dikendalikan oleh hormon. Hormon utama yang terlibat dalam proses ini adalah brain hormone dan hormon eksidon yang dihasilkan oleh kelenjar protoraks. Adapun faktor internal dalam proses metamorfosis ini yaitu yang pertama terdapat asupan makanan. Pada tahap larva, serangga akan terus mengkonsumsi makanan. Dampak lain dari aktivitas berkonsumsi makanan ini juga berpengaruh pada pertumbuhan besarnya tubuh serangga tersebut dan akan mempengaruhi proses molting. Makanan juga sebagai sumber gizi yang berperan penting untuk tumbuh kembang serangga. Yang kedua terdapat faktor internal yaitu suhu lingkungan. Suhu lingkungan pada setiap serangga berbeda-beda. Berbagai serangga juga berbeda dalam menghadapi atau menyikapi suhu ekstrim di lingkungannya. Terdapat beberapa serangga apabila hidup di suhu 47 hingga 52 derajat Celcius akan mengalami kematian. Namun pada umumnya, serangga memiliki suhu tinggi letal di angka 38 hingga 44 derajat Celcius.
Begitu pula untuk suhu rendah, kebanyakan serangga tidak sanggup hidup di suhu 0 derajat Celcius. Pada beberapa fase siklus hidup serangga, ada kemungkinan terdapat fase resisten terhadap ekstrim, baik itu pada fase telur, nimfa, larva, ataupun imago atau dewasa. Kemudian kelembapan. Kebanyakan serangga menyukai dengan lingkungan yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Namun apabila terlalu lembab seperti terjadinya banjir atau hujan yang sangat deras dapat berbahaya bagi beberapa serangga. Kemudian faktor hayati, makhluk hidup lain yang ada di lingkungan serangga seperti bakteri, virus, atau hewan lainnya dapat mengganggu serangga baik pada aktivitas serangga ataupun tumbuh kembang serangga yang mungkin akan terhambat yang dapat membunuh serangga itu sendiri, menjadi parasit dan membuat serangga berpenyakit atau karena bersaing dengan sesama serangga dan dalam mencari makanan. Kemudian yang terakhir ada pengendalian hama. Pengendalian fisik dan mekanik bertujuan untuk mengurangi populasi hama, mengganggu aktivitas fisiologis hama dan mengubah lingkungan fisik menjadi kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangan hama. Pengurangan populasi dapat dilakukan dengan mengambil kelompok telur, membunuh larva dan imago, atau mencabut tanaman yang sakit. Untuk selanjutnya yaitu metamorfosis pada serangga dan amfibi. Yang pertama yaitu metamorfosis pada amfibi. Metamorfosis pada amfibia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, dan juga imago atau biasa juga disebut dengan dewasa. Amfibia mengalami metamorfosis sebagaimana halnya serangga. Kecebong Anura memiliki tubuh langsung dengan ekor panjang dan bersirip, gigi serta rahang berzat tanduk, dan lipatan operkulum yang menutupi insang. Kecebong adalah herbivora mempunyai usus yang panjang dan berliku-liku. Kecebong harus mengalami metamorfosis untuk mencapai bentuk dewasanya. Katak termasuk hewan amfibi. Amfibi artinya dua kehidupan, yaitu hidup di darat dan juga di air. Katak dalam melanjutkan generasinya melakukan proses metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari fungsi organ tubuh. Perubahan bentuk dan fungsi ini terjadi sangat mencolok di setiap tahapannya. Itulah sebabnya mengapa sehingga metamorfosis pada katak disebut metamorfosis sempurna. Katak betina dewasa bertelur, kemudian telur tersebut akan menetas. Setelah 10 hari, telur tersebut menetas menjadi berudu. Berudu hidup di air. Selama berumur 2 hari, berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk. Kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Umur 12 minggu, kaki depannya mulai terbentuk. Insang tak berfungsi lagi, ekornya memendek serta bernapas dengan paru-paru. Maka bentuk dari muka akan lebih jelas. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kembali berkembang biak. Untuk selanjutnya yaitu metamorfosis pada serangga. Umumnya, serangga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu siklus hidup dengan beberapa tahapan yang berbeda, yaitu telur, larva, pupa, dan juga imago atau biasa juga disebut dengan dewasa. Beberapa ordo yang mengalami metamorfosis sempurna adalah Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, dan Hymenoptera. Metamorfosis tidak sempurna merupakan siklus hidup dengan tahapan telur, nimpa, dan juga imago. Peristiwa larva meninggalkan telur disebut dengan eklosion. Setelah eklosion, serangga yang baru ini dapat serupa atau beberapa sama dengan induknya. Tahapan belum dewasa ini biasanya mempunyai ciri perilaku makan yang banyak. Selanjutnya, metamorfosis sempurna pada serangga. Yang pertama, siklus hidup kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu memiliki fase yang berurutan. Menurut Rahmat, pada tahun 2018 halaman 167, yang mengemukakan bahwa tahapan metamorfosis kupu-kupu antara lain 1. Kupu-kupu betina bertelur di ranting pohon yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kedua, setelah kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, telur menetas menjadi ulat. Lalu,
Ulat memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak. Ulat mengalami 5 kali pergantian kulit. Yang ketiga, lalu ulat meminta dirinya menjadi kepompong. Periode menjadi kepompong selama 2 minggu sampai beberapa bulan. Yang keempat, lama-lama ia keluar menjadi kupu-kupu. Yang kedua, siklus hidup nyamuk. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi larva atau jentik. Nah, jentik hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya, jentik berubah menjadi pupa atau kepompong dengan waktu 1-2 hari saja. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Nyamuk perlu waktu 3-10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dari telur sampai dewasa. Urutan siklus hidup nyamuk antara lain telur, larva, pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga, siklus hidup lalat. Siklus lalat dimulai dari telur. Telur-telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat timbunan sampah dan di atas makanan yang terbuka. Dalam waktu sekitar 12-24 jam, telur-telur itu menetas. Setelah telur-telur itu menetas menjadi larva atau belatung, terbentuknya seperti cacing kecil. Pada umumnya, larva berkembang di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Setelah beberapa waktu, 4-7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Bentuk pupa lonjong berwarna coklat tua. Selanjutnya, lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna pada serangga. Yang pertama, siklus hidup kecoa. Kecoa memiliki siklus hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahapan saja, yaitu telur, nimpa, dan dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimpa. Dari telur kecoa menetas menjadi nimpa perlu waktu 30-40 hari. Nimpa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimpa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa. Tetapi ukuran nimpa lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimpa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa. Setelah 5-6 bulan, nimpa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan bertelur dan telur tersebut akan menetas. Tahapan perubahan bentuk akan terulang lagi. Kedua, siklus hidup belalang. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimpa atau bayi belalang yang berwarna putih dan belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimpa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Yang ketiga, siklus hidup jangkrik. Secara umum, metamorfosis jangkrik melalui 3 tahap, yaitu telur, nimpa, dan jangkrik dewasa. Dalam siklusnya, jangkrik membutuhkan waktu sekitar 83 hari untuk menjadi imago atau jangkrik dewasa. Di fase telur, jangkrik membutuhkan waktu 3 hari untuk menetas. Setelah menetas, nimpa akan bertelur dan biasanya berlangsung selama 40 hari untuk menjadi jangkrik dewasa. Kesimpulannya, metamorfosis adalah suatu perubahan individu makhluk hidup dari telur sampai menjadi dewasa yang sempurna dengan mengalami perubahan bentuk morfologi, anatomi, bahkan fisiologi.
Metamorfosis terbagi menjadi 3 macam, yaitu ametamorfosis, metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Ametamorfosis adalah perubahan struktur tubuh pada serangga yang hampir tidak kelihatan, sehingga seringkali disebut juga tidak mengalami metamorfosis. Ametamorfosis hanya mengalami pertambahan besar ukuran saja. Metamorfosis sempurna merupakan jenis perubahan hewan yang melalui 4 tahapan pertumbuhan dan perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimpa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Metamorfosis pada amfibia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Metamorfosis biasanya terjadi pada fase berbeda-beda, dimulai dari larva atau nimpa, kadang-kadang melewati fase pupa, dan berakhir sebagai spesies dewasa atau imago. Ada 2 macam metamorfosis utama pada serangga, yaitu hemimetabolisme dan holometabolisme. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.